きっと飛べるぜ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk pelajaran matematika di semester 1 kelas 4 tahun ini kita menggunakan buku dari 3 serangkai ya teman-teman, Dunia Matematika. Nah, untuk bab satunya ada di halaman 1 ya teman-teman. Kita akan mempelajari tentang pecahan. Apa sih itu pecahan? Oke, di sini ada motivasinya. Ibu sedang membelanja di pasar. Di sebuah toko terlihat tulisan obral minyak goreng. Pembelian minyak goreng kedua mendapat diskon 20%. Ibu juga membeli 3,5 kilo tepung terigu dan 2,4 kilo telur. Bilangan 20%, 3,5 dan 2,1/4 merupakan bentuk pecahan. Bentuk pecahan akan kalian pelajari pada bab ini. Ada bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Yuk, kalian pelajari dengan sungguh-sungguh. Langsung saja, teman-teman silakan sambil dibuka buku matematikanya untuk bab 1 dari mulai halaman 1 ya. Pak Ripin akan menjelaskan dengan video. Dewi sedang belajar arti pecahan. Untuk itu ia memahami pecahan dengan menggunakan kertas yang dipotong-potong. Kertas itu dipotong menjadi 2 bagian. Potongan kertas itu mempunyai ukuran yang sama. Dewi mengambil satu bagian. Dewi bergumam, oh berarti ini 1 dari 2 bagian. Ini namanya setengah. Setengah termasuk bentuk pecahan. Setengah disebut juga 1/2. Di kelas 3 kamu sudah belajar bilang pecahan. Misalnya memahami makna pecahan, membandingkan pecahan, dan mengurutkan pecahan. Apakah kamu masih ingat materi tersebut? Coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di buku latihan. Di sini ada latihan ya teman-teman. 1. Jelaskan maksud bilangan pecahan dan contohnya. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar berikut dalam bentuk pecahan. Berilah tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Silakan teman-teman nanti kerjakan di rumah ya. 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjut. A. Mengingat kembali arti pecahan. Suatu ketika, Ibu Andi membawa sebuah apel. Andi dan adiknya sama-sama meminta apel itu. Ibu Andi membagi apel yang sama, dibawa menjadi 2 bagian yang sama. Separuh untuk Andi dan separuh lagi untuk adik. Separuh atau setengah dapat ditulis 1/2. Bilangan ini termasuk bilangan pecahan. Nah, ini ada di gambar. Pak Ripin pindahkan ke papan tulis ya teman-teman. Misalnya di sini ada sebuah kertas origami ya. Dibagi menjadi 4 bagian. Lihat teman-teman, dipotong 4 misalnya. Nah, ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Kalau ini diambil, berarti 1 bagian ini adalah bagian dari kertas keseluruhannya. 1/4 bagian. Kalau ini, kalau dua-duanya 2/4. Kalau 3, 1, 2, 3, 3/4. Dan kalau 4 bagiannya 4/4 atau sama dengan 1. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, setelah tadi teman-teman paham, ini adalah bagian dari sebuah kertas. Sekarang teman-teman lihat lagi. Ini ada 1/4. Bagian yang atas, nih 1, ini disebut pembilang. Bagian yang bawah, pernya adalah penyebut. Nah, jadi kalau pecahan itu ada 2. Ada pembilang yang di atas, ada penyebut yang di bawah. Nah, sekarang teman-teman harus memahami pecahan sebagai bentuk pembagian. Maksudnya apa? Nah,
Ini kan pembilang dan penyebut. Kalau kita mau menyederhanakan atau merubah pecahan ke bentuk lain, maka yang bawah itu akan membagi yang atas. 1/4 itu sama dengan 1 dibagi 4. 2/4 sama dengan 2 dibagi 4. 3/6 sama dengan 3 dibagi 6. Bisa tidak 2 dibagi 4? Tidak bisa, maka nanti akan menimbulkan koma. Nah, itu yang akan kita pelajari. Bagaimana cara merubah pecahan biasa ke bentuk desimalnya. Lalu sebaliknya, misalnya ada 2/4 di sini. 2/4 itu sama dengan 2 dibagi 4 ya teman-teman, itu sama aja dengan 2/4. 3/4 atau sama saja 3 dibagi 4. Berikutnya kita akan membandingkan pecahan. Di sini Pak Arifin punya 4 kertas. Membandingkan dua bilangan bertujuan untuk mengetahui pecahan itu nilainya sama atau tidak. Pecahan yang nilainya sama akan kita bahas di subbab pecahan senilai. Kali ini kita akan membahas pecahan yang lebih besar atau lebih kecil untuk memahami cara membandingkan dua bilangan pecahan. Coba kamu jawab pertanyaan berikut. Nah, ini untuk yang di buku ya. Misalnya Pak Arifin membagi satu kertas itu menjadi 2 bagian. Trik kertas yang berikutnya Pak Arifin menjadi 4 bagian. Kertas yang berikutnya Pak Arifin bagi lagi jadi 9 bagian. Kertas yang berikutnya Pak Arifin bagi lagi jadi yang lebih kecil lagi. Nah, 25 bagian. Nah, sekarang ini berapa teman-teman kalau pecahannya? 1/2. Kenapa 1/2? Misalnya di sini diarsir 1 ya teman-teman. Nah, ini diarsir 1. 1/4 sama ini juga diarsir 1. 1/9. Ini diarsir 1 juga. 1/25. Nah, 1/2 dengan 1/4 itu besar mana? 1/2 dengan 1/4 itu besar yang mana teman-teman? Lihat, kalau dari sini saja sudah kelihatan. 1/2 ini segini, setengah. 1/4 hanya 1/4. 1/4 ini setengahnya dari 1/2. Berarti otomatis lebih besar 1/2. Tandanya seperti apa? Nih, seperti ini. Oke. Sekarang 1/9 dan 1/25. Kalau teman-teman mau merubahnya, misalnya 1/2 biar sebanding harus berapa kotak ini ya, kotak yang ukurannya 4. Berarti kalau mau sebanding 1/2 nih sebanding dengan 2 kotak ya teman-teman, kita akan mengarsir 2 kotak. 2 kotak dari berapa kotak? 1, 2, 3, 4 sama dengan 2/4. Nih, sebanding nih ukurannya. Sekarang 1/9. Bisa nggak 1/2 dengan 1/9? Tidak. Dia akan lebih besar atau lebih kecil karena kotaknya lebih banyak. Dengan 1/2 dengan 1/25 bisa nggak? Tidak juga. Dia nanti akan hasilnya lebih banyak, lebih besar kalau ini diarsir juga atau lebih kecil. Ini contoh perbandingan yang ada di buku ya teman-teman. Misalnya ada sebuah lingkaran. Jika lingkaran itu dibagi 2, maka setiap bagiannya 1/2. 1/2, 1/2. Kalau digabung akan 2/2 atau sama dengan 1. Jika lingkaran dibagi 3, maka setiap bagian nilainya 1/3. Manakah yang lebih besar? 1/3 atau 1/2? Mana yang lebih besar teman-teman? Ada, Pak Arifin punya cara gampang untuk menghitung. 1/3 dengan 1/2 lebih besar mana?
dengan cara perkalian silang. Pembilang dikali penyebut, penyebut dikali pembilang. Nah, 1 dikali 2 berapa hasilnya teman-teman? 2. 3 dikali 1 hasilnya berapa teman-teman? 3. Nah, lihat 2 dan 3. Lebih besar mana? Angka 2 dan 3? Ya, betul. Lebih besar angka 3. Berarti seperti ini. 2 lebih kecil dibanding 3 atau 3 lebih besar dari 2. 1/3 lebih kecil dibanding 1/2. Selanjutnya, jika lingkaran itu dibagi 4, maka setiap bagian nilainya 1/4. Manakah yang lebih besar, 1/4 atau 1/3? Teman-teman bisa menggunakan cara yang seperti ini ya teman-teman. Pembilang dikali penyebut. Nanti hasil perkalian ini untuk yang sebelah sini. Jadi jangan terbalik. Hasil perkalian ini dengan ini untuk yang di sebelah sini, untuk bilangannya ini. Dan hasil perkalian penyebut dan pembilang hasilnya ditaruh di sini. Nanti kalau teman-teman kebalik naruhnya, hasilnya akan salah. Teman-teman bisa menguji sendiri di rumah ya. Lanjut, jika lingkaran itu dibagi 5, maka setiap bagian nilainya 1/5. Manakah yang lebih besar, 1/5 atau 1/4? Tentu kalian dapat menjawab soal-soal di atas dengan mudah. Kamu memang anak yang cerdas. Pertanyaan pertama, tentu kamu menjawab 1/3 lebih kecil dari 1/2. Ini untuk pertanyaan yang ini ya teman-teman. Pertanyaan kedua, 1/4 lebih kecil dibanding 1/3. Pertanyaan ketiga, tadi yang tadi, 1/5 lebih kecil dibanding 1/4. Nah, ini yang untuk yang ini ya teman-teman. Oke, nanti Pak Arifin akan memberikan latihan untuk teman-teman berlatih di rumah. Oke, demikian untuk pembelajaran matematika kali ini. Pelajaran hari ini ada di halaman 1 sampai dengan halaman 8 ya teman-teman. Jika ada yang perlu ditanyakan atau ada yang tidak dimengerti, belum dimengerti, boleh teman-teman tanya Pak Arifin dengan japri langsung ke nomor WA yang ada. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Pak Arifin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.